Terus gue kan nengok gitu, pas gue nengok sumur itu tuh kayak dari bawah tuh kayak ada yang, ini kan ditutup seng ya, jadi kayak gini, dek, 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 dek. Kayak ada sesuatu yang dari bawah tuh ada yang mau ngedorong keluar, dek, 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 dek. Sampai akhirnya tuh si seng itu mental ke atas, dang. Di begini itu di depan muka gue tuh udah ada sosok cewek. Mukanya pucet banget, terus kayak ada di pipi-pipi tuh kayak ada sayatan-sayatan di sini. Pucetnya tuh bisa dibilang, aduh merinding lagi kalau ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunga Kantil, masih bareng gua Puji. Kali ini gua sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman bisnisnya. Ya udah, kita sambut dulu narasumber kita. Halo Bang Rizky. Halo Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih udah mau Ya. datang ke channel Siap, Bunga Kantil. saya yang terima kasih udah diundang. Oke Bang Rizky. Ya. Ngomong-ngomong nih, untuk cerita misteri malam ini, Bang Rizky mau berbagi cerita apa nih di channel Bunga Kantil? Ceritanya tentang gue pernah keteror lah ya, akibat ulah gue sembrono lah. Gue ditaruh di rumah gue gitu. Rumah gue tuh cukup serem lah ya, karena dikelilingi kebun-kebun gitulah gitu. Pokoknya gara-gara gue sembrono akhirnya gue diteror sama satu sosok makhluk lah gitu, yang akhirnya lama ya, hampir 6 bulan lah gue diteror. 6 bulan? Ya gitu, kira-kira kayak gitulah, spoiler ya sedikit. Oke Bang Rizky. Siap Bang Rizky, ya. ditahan dulu ya. Oke Teman-teman, yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Bang Rizky, simak terus video ini sampai habis. Dan tanpa berlama-lama lagi, cemani cerita misteri malam ini, kita mulai. ya Bang, jadi gue mau cerita tentang, sebenarnya mah agak malu nyeritainnya karena ini gue rasa sih karena tindakan gue yang lumayan sembrono ya. Jadi dulu tuh gue kan punya rumah, gue emang sekarang tinggal di Tangerang setelah nikah ya tahun 2018. Tapi dulu sebelum nikah tuh gue rumah tuh di Depok, rumah orang tua ya. Dan rumahnya itu tuh bener-bener yang kayak rumah, di kanan kiri belakang tuh kebun. Gak ada tetangga? Tetangga tuh kalau sekarang rapet, tapi kalau dulu tuh nggak ada. Jadi bener-bener ya udah, rumah kanan kiri belakang ya kebun. Ada agak, kalau dari kita lihat dari sisi depan ya, di sebelah kanan tuh memang ada rumah. Tapi rumahnya itu tuh rumahnya kosong dalam arti gini, yang punya ada tapi nggak sebulan sekali datang. Jadi cuma diurusin sama orang yang ya diamanatkan untuk menjaga lah gitu. Dan rumahnya bukan rumah aktif lah, rumahnya rumah besar gitu. Dan rumahnya juga angker, banyak cerita tentang rumah itu. Tapi ya fokus ceritanya bukan itu gue gitu, karena bukan cerita gue ini bukan dari situ. Jadi setelah sekitar 1 tahun ya Bang, gue tuh memang sebelumnya tuh pernah dengar kalau di belakang tuh di kebun tuh ada kayak pohon kapuk gitu, pohon kapuk besar. Di bawah pohon kapuk itu tuh ada sumur yang udah lama nggak kepake, udah di atas tuh ditutup seng gitu. Nah, cuma denger aja, nggak pernah ada cerita tentang ini, itu nggak pernah denger sama sekali. Dan bokap ya juga nggak pernah bilang apa-apa gitu. Jadi ada sumur, ya udah gitu. Kebetulan rumah gua ini nih suka dijadiin base camp sama teman-teman band main gitu. Jadi bokap tuh ngerancang rumah kayak kamar gua tuh ditaruh di paling belakang. Jadi kalau masuk dari rumah tuh ke kanan tuh dibikin gang yang nanti tuh aksesnya untuk menuju dapur. Pokoknya menuju rumah belakang lah ya. Ada dapur, ada kamar gua sama kamar mandi. Jadi tuh kamar gua tuh di belakangnya misalnya kayak gini nih, ada lubang udara. Nah itu tuh udah tuh kebun. Bener-bener kebun gitu.
Nah, di kebun itulah ada si sumur ini gitu. Nah, namanya dulu ya masih rada-rada bandel lah gitu. Iya. Masih masih nggak percaya ini itu, kayak kita kita dari dulu sering dengar kalau orang tua tuh ngomong maghrib masuk, Pamali gitu ya. pamali Heeh. masuk ke rumah ke dalam. Ya namanya waktu itu baru-baru apa masih zaman kuliah ya. Nggak mengindahkan aturan-aturan itu, bodo amat mau keluar keluar aja gitu. Satu Mm-mm. hari pulang kuliah, entah kenapa pengen banget jambu, jambu klutuk, jambu biji Ya. itu. Gara-garanya tuh kemarin ke sebelumnya tuh ibu saya tuh bilang di belakang jambu lagi mateng-mateng tuh. Wah, besok coba gitu. Pulang kuliah maghrib hari itu tuh naruh motor masih pakai sepatu, cuma naruh tas doang langsung ke kebun belakang muter gitu kan ke kebun belakang ngambil jambu. Nah, pas lagi ngambil jambu tuh itu pertama kalinya gua ngeliat sumur itu secara dari deket ya. Mm-mm. Itu baru ngeliat, oh ini sumurnya. Ngeliat bang, oh ini sumurnya gitu. Oh sumur begini doang emang ada apaan sih dalam hati gitu. Heeh. Apa ada apaan sih ini sumur begini doang gitu loh. Ya padahal emang nggak pernah ada apa-apa sebelumnya, nggak pernah ada cerita apa, cuman kayak sumur gini doang gitu. Udahlah, ambil jambu ya kan, udah balik lagi ke rumah. Hari itu udahlah selesai, nggak ada apapun. Sekitar 2 hari kemudian balik kuliah, masuk pagi waktu itu balik kuliah siang. Gue kan ada drum di rumah, di Mm-mm. kamar tuh. Balik kuliah main drum, gedebak-gedebuk, capek kan. Belum sempet ngapa-ngapain, baru abis selesai main drum, duduk, terus langsung duduk, nggak lama rebahan, terus ketiduran. Itu tuh posisinya masih sekitar jam 3 atau jam 4 gitu ya, mau menjelang sore. Gue mimpi bang. Mimpinya tuh, kejadiannya tuh persis sama kayak yang gue lakukan 2 hari sebelumnya, pas gue ngambil jambu, Dekat sumur tua itu. dekat sumur tua itu. Keluar dari rumah masih pakai sepatu, baru pulang kuliah sama persis. Nah bedanya ketika abis gue metik jambu nih, satu jambu tek, nah gue tuh entah kenapa di mimpi tuh gue pengen ngeliat ke sumur itu lagi, pengen ngeliat lagi. Pas terus gue kan nengok gitu, pas gue nengok sumur itu tuh kayak dari bawah tuh kayak ada yang, ini kan ditutup seng ya, jadi Ya. kayak ini dek, dek, kayak ada sesuatu yang dari bawah tuh ada yang mau ngedorong, Keluar. deg 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 deg, sampai akhirnya tuh si seng itu tuh itu Mm-mm. mental ke atas, dang. Gue kan dari ngeliat gini terus, wih, mental ke atas, terus begitu gue ngeliatin jatuhnya di mana itu seng, pas gue lagi begini itu di depan muka gue tuh udah ada sosok cewek. Bukan, mukanya pucet banget, terus kayak ada di pipi-pipi tuh kayak ada sayatan-sayatan di sini. Pucetnya tuh bisa dibilang, aduh merinding lagi kalau inget. Eh Warna kulitnya tuh sampai abu-abu di depan mata gini. Pas depan mata abang. Pas depan nih, hidung hidung sama hidungnya dia tuh, hidung gua sama hidung dia hampir hampir nyentuh kayaknya. Begini nih, beng. Di dalam mimpi gua teriakan, wah, bangun, kebangun. Astagfirullahaladzim, bangun-bangun maghrib. Pas maghrib. Pas lagi ajan maghrib. Astagfirullahaladzim, mimpi serem amat ya. Gue jarang-jarang bang, mimpi-mimpi serem gitu tuh Iya. jarang ya. At least saat itu tuh, sampai itu tuh gue masih jarang mimpi-mimpi. Wah, mimpi buruk nih, mungkin karena maghrib kali ya. Mm-mm. Gue masih anggap itu, udahlah ini karena maghrib nih, suruh bangun. Maghrib kan nggak boleh tidur, ya Iya. kan? Udahlah. Besoknya, sama. Gue masuk kuliah pagi juga, nyampe rumah siang, gue tidur lagi. Gue mimpi yang sama lagi. Sama persis, nggak ada bedanya. Kayak gitu lagi. Berulang lagi. Berulang lagi. Di depan muka lagi. Gue teriak lagi. Wah, bang. Astagfirullahaladzim, kok 2 kali? Ya kan? Selang 2 hari 3 hari gue udah agak tenang tuh, karena nggak mimpi itu lagi. Oh kebetulan aja kali, mimpi doang kali. Eh begitu setelah 3 hari bang, sama mimpi kayak gitu lagi. Bedanya yang ketiga, gue mimpi pas tidur malam. Mm-mm. Tidur malam-malam, kan kalau katanya kan kalau tidur siang tuh memang katanya tuh gue pernah dengar suka dikasih mimpi buruk gitu ya. Mimpinya tuh nggak bagus ya. Kalau tidur malam kan biasanya yang indah-indah atau gitu. Ini enggak, gue tidur malam, mimpinya sama. Bangun,
Gue kebangun tuh tengah malam ya, sekitar jam 3 gitu gue kebangun. Gue keringetan, basah baju gua tuh. Gue duduk aja gitu kan, duduk di kamar gitu. Kasur gua kan kasur nggak pakai dipan ya, di Iya. lantai gitu. Astagfirullahaladzim nih kenapa ya gitu. Nah biasanya tuh memang rumah gue tuh rame kan sama temen-temen gue. Nah saat gue lagi ngalamin mimpi-mimpi itu tuh entah kenapa tuh temen gue lagi nggak ada yang ke rumah aja, mungkin sibuk atau apa gitu. Jadi gue aja sendiri gitu. Loh ini kenapa gitu kan ya. Terus gue nggak tahan nih. Gue mencoba besoknya nih gue mau nanya sama bokap gitu dalam Nah, hati ya. Ini kenapa? Bokap kan lumayan ngerti tuh gitu-gituan. Akhirnya besoknya ngobrol-ngobrol sama bokap segala macem. Gue inget, oh ya mau nanya ini gitu. Gue tanyain lah ke bokap. Ya, masa mimpi gini, 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 dijelasin gitu. Lah emang kamu habis ngapain gitu? Waktu itu mah ngambil jambu di belakang. Iya, lagian. Udah di belakang maghrib-maghrib ngambil jambu gitu, malah diomelin kan ya. mm-mm. Lah, biasanya juga nggak apa-apa. Mana ada, nggak boleh kayak gitu. Itu mungkin penunggunya kali, kata bokap. Penunggu yang sumur itu. Penunggunya kali minta didoain kali apa gimana gitu. Gitu ya. Ya udah coba ntar habis sholat maghrib doain coba kalau nggak tahu namanya udah pakai fulan apa kayak gitu gitulah ya kirim al-fatihah kirim doa lah intinya gitu Iya. untuk keselamatan kamu juga untuk ini iya 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 akhirnya gue kirim gitu bang doa sholat maghrib segala macem gue kirim doa segala macem gue pikir udahlah mudah-mudahan enggak gue tuh mau tidur aja saat itu jujur ya gue sampai takut tidur karena menurut gue mimpinya itu lumayan bikin gue terganggu ya secara mental gitu gue Iya. takut waktu itu udah selesai sholat biasa tuh malam-malam gue tidur iya nggak mimpi nggak dimimpiin lagi yang sama Aman. aman Iya. besoknya ya kan masuk kuliah pagi pulang siang gue tidur lagi tuh coba tidur tuh pulang kuliah agak sore tuh nggak ada apa-apa aman tapi tuh di hari yang sama gue pikir udah aman udah nih gue udah seneng lah alhamdulillah bisa nih doanya mungkin manjur gitu ya kan udah gitu gue kan biasa tuh apa main gitar lah main game segala macam sampai tengah malam Iya. sebelum tidur tuh gua tuh malam itu persis gua tuh apa mules lah ya buang air dulu lah sebelum tidur masuk kamar mandi sambil ngerokok gitu kan di kamar mandi gua tuh atasnya tuh di plafonnya ada yang kebuka tuh buat Mm. saluran buat Udara ya. sirkulasi udara ya Mm. gua lagi ngerokok terus gua kok ngerasa kayak ada suara langkah kaki di atas plafon maksudnya gini ini saking saking rumah gua tuh di tengah kebun gua tuh dulu waktu awal-awal bokap gua tuh pernah nemuin musang di Oh loteng iya. rumah gua Heeh. saking itu kebunnya gitu. Jadi gue kebiasa kalau ada suara berisik di atas, mungkin itu musang. Tapi suara langkah kakinya musang sama orang itu kan beda. Jauh beda. Bisa kita rasain kan bang? Iya. Pas saat malam itu gue denger, ini kok enggak ini bukan musang nih. Ini suara orang, soalnya berat. Dan pelan, bup, 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 di atas. Mm. Gue kan, alah apaan nih gitu kan, apaan nih. Gue sambil ngerokok gini nih, nengok nggak ya? Nengok nggak ya gitu. Enggak, gue takut ada apa-apaan. Takut, bayangan kita tuh pasti apa? Ada yang nengok nih di bolongan plafon ini nih. Mm-mm. Pasti tuh kebayang sama kita kan, kita takut tuh pasti. Tapi gue penasaran bang, kayak emang ada energi yang nyuruh gue nengok aja, narik gitu, biar gue nengok ke atas gitu. Bismillah, gue mau nengok nih. Mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu kan ya. Pas gue nengok, set, gak ada. Tapi ada rambut, ini kan plafon nih. Heeh. Ini kayak ada rambut ngegantung gitu terus narik. Astagfirullahaladzim. Wah udah gue buru-buru. Gerabak gerubuk. Gue pas mau keluar dari kamar mandi, entah kenapa bodohnya gue pengen nengok lagi ke atas itu, ke plafon itu. Terus apa yang lu lihat bang? Pas gue nengok, ada muka perempuan. Sosok yang di mimpi lu? Sininya baret-baret gitu, persis banget sama. Itu berarti. Astagfirullahaladzim, lari gue ke kamar gue. Gue malam itu nggak tidur, gue cuman selimutan, keredongan gitu, gemeteran gue takut banget, takut banget. Nah, akhirnya pas pagi tuh setelah azan subuh gue baru bisa tidur ya dan itu gue sampai nggak kuliah wah gue nggak kuliah dah gue nggak kuat nih
ngantuk pertama, terus gue tuh kayak apa ya, gue kayak ngerasa kayak gue tuh kayak dikuntit sama seseorang yang sesuatu yang tidak terlihat lah. Gue ngeri gitu loh. Gue gak kuliah alasan apaan, kayak nitip absen aja lah segala macem kayak gitu-gitu. Gue diem seharian di kamar nggak ngapa-ngapain, cuman mainan HP, cuman mainan komputer, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Gue tuh menduga-duga, gue mau menduga nih setelah ini apalagi yang akan terjadi gitu kan. Besoknya baru tuh gue udahlah, udah kuliah nih, mudah-mudahan udah gak ada apa-apaan, mudah-mudahan terornya semalam doang gitu. Udah. Balik kuliah nih, keesokan harinya balik kuliah tuh gue maghrib, nggak ada orang di rumah karena bokap lagi jemput nyokap, terus adik gue kayak belum pulang sekolah juga. Gue balik sendiri bang, sendiri di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Kunci kan ditaruh di atas tuh, buka kunci, krek. Nah gue kebiasaan biar kata di rumah nggak ada siapa-siapa, masuk rumah gue tetap ngucap salam, assalamualaikum gitu. Buka pintu, ucap salam kan, assalamualaikum. Dari kamar gue ada yang waalaikumsalam, suara cewek. Padahal di rumah nggak ada Padahal di rumah siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa. Aduh merinding banget gue kalau ingat. Astagfirullahaladzim, gue duduk kayak bang, gue nggak jadi masuk, gue duduk di teras. Duh, kata gue bokap gue lama banget ini kagak nyampe-nyampe. Adek gue juga lama banget, gue diam aja. Astagfirullahaladzim, gue nggak berani bang masuk bang, nggak berani sama sekali, gue diam aja. Duh, kok masih ada, mana nih ya gitu, kok kayak gini gitu. Terus pas lagi duduk gitu, temen gue tuh ngabarin, di mana lu, gue di rumah. Gue ntar abis Isa gue ke rumah lu ya gitu. Terus gue, wah alhamdulillah ada temen nih malam ini nih. Agak tenang gitu. Agak tenang nih, temen gue tuh, gue sama dia gitu, gue mau datang sama temen gue. Temen gue tuh namanya Wibi sama Jody, temen band, mau ngerjain musik juga sih di kamar gue waktu itu. Ya udah gue tunggu gitu. Bener tuh temen gue datang bang. Temen gue datang, gue nggak cerita apa-apa karena gue takut ntar dia ini nggak mau kan kamar gue, wah takut gue balik aja, gue jadi sendirian lagi gitu kan ya. Jadi malam itu gue jalanin kayak biasa aja. Lagi biasa, gue lagi ngobrol berdua di kamar gue sama yang namanya Jody. Nah teman gue nih si Wibi, dia lagi laptopan, lagi nyender di tembok sambil gini nih pakai headset, lagi begini. Tiba-tiba gue kan nggak ngeh ke dia nih gitu, cuman gue tahu emang dia lagi ngerjain sesuatu lah di laptopnya dia. Gue lagi ngobrol sama temen gue yang namanya Jody ini. Temen gue tiba-tiba si Wibi ini teriak, astagfirullahaladzim. Lah kan kita kaget nih berdua. Kenapa lu? Gitu nengok ke sini kan, lu kenapa? Ada rambut cuy, ada rambut. Temen gue rambutnya pendek bang. Tapi kata dia cerita, pas begitu dia lagi main laptop nih kan nunduk gini nih, laptop ditaruh sini, dia lagi nunduk gini. Ini ada rambut bang kesininya dia. Sampai sini. Terus pas dia teriak, astagfirullahaladzim, ini rambutnya naik lagi ke atas gitu. Kayak ketarik gitu. Wih, kenapa? Wah ada rambut. Terus gue, cabut yuk kita ke warkop dulu, ke warkop. Baru nyampe warkop, gue ceritain. Gini loh ceritanya, gue ceritain tuh masalah gue yang kemarin. Lu kagak bilang lu kayak gini. Ya gimana ntar daripada lu balik, gue lagi ketakutan nih masalahnya nih, beberapa hari ini gue keteror mulu. Kalau ada temennya kan lumayan, gue bilang. Tapi lu temenin gue ya, gue takut nih, gue gituin kan bang. Ya udah gue temenin deh, tapi sampai subuh aja ya, gue balik. Ya udah. Oke, balik dah tuh. Berani ya, jangan ada yang kabur. Pokoknya kalau ada apa-apaan, kita udah perjanjian duluan tuh, jangan ada yang kabur ya. Iya. Balik kan, lewat gang yang samping tuh mau ke kamar gue belakang, karena kan pintu depan tuh udah dikunci biasanya kalau malam-malam. Jadi pada lewat gang belakang. Temen gue yang satu nih, gue numpang kamar mandi ya satu masuk kamar mandi, yang satu gue mau bikin kopi lagi ke dapur. Gue masuk ke kamar gue sendirian ya kan, gue duduk aja. Tiba-tiba temen gue nih si Wibi nih yang lagi bikin kopi. Jadi posisi dapur tuh, ini dapur, kesini tuh ada kayak pintu untuk ke kandang ayam. Bokap gue tuh punya kandang ayam. Jadi dari dapur tuh bisa ada pintu untuk menuju kandang ayam. Tapi kandang ayamnya tuh masih bagian dari rumah lah. Tapi dari kandang ayam itu tuh kita bisa ngeliat kebun-kebun itu tuh bang. Yang ada pohon kapuknya, yang ada yang lokasi sumur itu kita bisa ngeliat. Begitu dia lagi ngopi, ini jadi ceritanya gue masuk, dia tiba-tiba lari bang. Kenapa lu? Enggak. Kenapa? Gue tanya, kenapa? Cerita aja. Tar tunggu si Jody dulu.
Temen gue yang dari kamar mandi tuh si Jody duduk, kenapa? Wah, parah men, kata dia. Kenapa? Jadi itu kan Mm-mm. pintu dikunci dari Ya. dalam, Bang. Pintu itu dikunci dari dalam. Dan posisinya itu tuh kalau mau ngebuka itu bukan keluar tapi ditarik ke dalam pintunya. Pintunya ditarik ke dalam. Dalam posisi terkunci, dia lagi bikin kopi. Jadi dari arah kandang ayam tuh kayak ada suara langkah, crek, 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 crek. Begitu dia nengok, itu pintu kebuka, Bang. Pintu pintu kandang ayam itu kebuka. Temen gue lari tunggang langgang. Wah, kacau men. Terus gue pikir, belum dikunci kali sama bokap gue ya. Mau lihat nggak? Ya udah, tapi rame-rame ngeliat. Pas Hmm. dilihat pintunya ketutup, Terkunci. terkunci. Kacau. Wah, ini kacau deh. Tapi alhamdulillahnya saat itu temen gue menepati janjinya ya. Sampai subuh dia nggak balik. Tetap nemenin gue. Walaupun setelah jadi itu, kita bertiga itu nggak ngapa-ngapain. Cuman di kamar, diem-dieman, megang HP sambil rebahan. Nggak ngomong sama sekali. Gue tahu kita tuh semua lagi ketakutan. Temen gue yang dulu tuh takut. Takut, takut banget bang. Takut banget. Udah nih, setelah itu, pas ini momennya pas lagi lebaran. Ya. Jadi pas waktu itu lagi lebaran, gue pas banget lagi lagi ngerjain skripsi. Lagi ngerjain skripsi. Nah, keluarga gue pada mudik. Tapi karena gue lagi mau sidang waktu itu, gue jadi nggak ikut. Karena gue lagi ngerjain revisi segala macem lah. Sebenarnya gue takut juga, kan sendirian ya kan. Iya. Terus akhirnya gini, ke rumah gue lah, teman-teman gue kasih tau. Entah tapi malam-malaman ya gitu ya. Itu waktu itu tuh lebaran hari kedua kalau nggak salah. Bokap gue sama adik gue sama nyokap gue tuh pada mudik, gue nggak ngikut. Lu ngumpulin rumah gua aja nih lebaran kedua segala macem lah gua iniin lah biar pada rame. Ya udah tapi malam ya. Ya udah ya oke oke. Nah, gua tuh habis dari rumah temen gua sebelumnya. Nyampe rumah tuh sekitar jam 8 malam. Gue tetap nggak bisa hilang tuh, walaupun gue sebenarnya takut ngucapin salam, takut ada yang bales lagi, Iya. ya kan? Gue takut banget, tapi tetap gue nggak bisa hilang, nggak bisa tuh assalamualaikum tetap gitu. Terus gue sambil masih ragu-ragu tuh buka pintu, assalamualaikum gitu. Gue tungguin nggak ada yang jawab, udah tuh gue masuk ke kamar segala macam, apa namanya, makan kayak gitu gitulah, main komputer. Gue kan pakai headset, Mm-mm. lagi nonton film gue waktu itu. Pernah nggak lu ngerasain kayak pas lagi pakai headset kayak ada suara di luar suara yang lu dengerin di headset, akhirnya lu memastikan untuk lu ngebuka headset itu suara apa sih kayak Oh gitu, iya, pasti penasaran pernah ya. ya kan. Gue tuh kayak gitu, gue lagi pakai headset nih, kok kayak ada suara lain ya yang bukan suara dari film yang gue tonton. Gue buka nih, nggak ada. Gue pakai lagi, set, lagi terusin nonton, suara lagi. Suaranya tuh kayak kayak suara cewek nyanyi. Film yang gue tonton tuh film ini ya, film film anime Jepang. Dan lagi nggak ada scene ada yang nyanyi tuh nggak ada sama sekali. Cuman dialog-dialog aja. Kayak suara cewek ya. Dua kali. Pas gue buka nggak ada. Gue pasang lagi. Jadi akhirnya nonton nggak fokus tuh. Gue pengen tahu nih suara dari mana sih. Ketiga kali dengar. Iya kayak suara cewek ini, kayak ada suara cewek. Ini yang ketiga kali nih ya. Ya. Gue buka headset gue bang. Ada suara gini. Ada suara orang lagi nyinden. Suara cewek. Di depan posisinya di ruang tamu. Di ruang tamu lu, Di Bang. ruang tamu gua. Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya ada suara orang nyinden. Astagfirullahaladzim. Gue baca ayat kursi udah nggak karuan. Gue baca surat-surat udah nggak ada yang karuan. Udah salah semuanya. Gue udah takut banget ya kan. Aduh ini kenapa sih, gue bilang nih kok bisa sampai kayak gini ya. Gue udah, oi gimana lu, buruan dateng nih. Oi takut nih gue, buruan dong. Ntar lu nih lagi pada jalan temen-temen. Gue nungguin temen gue ada kali sejam. Gue di kamar gue ngapa-ngapain. Dan gue juga nggak berani. Dan selama 1 jam gue nungguin temen gue datang, itu suara sindenan itu tetap ada bang, nggak berhenti. Gue nggak bisa bergerak sama sekali. Makanya gue bilang gue baca surat-surat ayat kursi, anas segala macam itu gue udah nggak karuan, udah terbalik-balik, udah salah, takut gue. Saking gugupnya lu. Saking gugupnya, saking takutnya, sampai itu berhenti ketika ada suara gerbang rumah gue tuh kebuka, krak. Temen gue udah pada datang, suara motor rame, Iya. baru gue keluar tuh, dan gue nggak cerita apa-apa. Gue diem, kenapa lu takut? Lu kagak, gue takut aja sendirian anjir. Lu kayak nggak tahu ya rumah gue kebon gitu-gitu Iya. doang.
udah rada apa ya, udah rada inilah, rada lumayan Tenang ya. tenang, udah apa gitu. Terus udah tuh gue begadang segala macem. Nah bokap gue masalahnya sekeluarga gue tuh 3 hari, ya kan. Jadi setelah lebaran itu gue kayak nyari, gue nginepnya di tempat lu, gue nongkrong nih sampai pagi. Jadi gue berani balik pagi bang, gue nggak berani malam-malam di rumah sendirian, gue takut banget. Sampai 3 hari akhir bokap gue. Terus gue akhirnya gini, ngomong lagi sama bokap gue, kayak, wah ini kok terornya nggak udah ya. Kenapa sih, emang penasaran? Kita di sini keluarga kayaknya nggak ada yang keganggu deh. Nggak ada yang pernah ngerasain apa kayak gitu, nggak ada. Kayaknya cuman kamu doang. Iya nih, nggak tahu nih kenapa nih gitu. Coba kirimin doa lagi gitu. Udah, gue bilang gitu kan ya. Udah ya, udah dikirimin doa segala. Ya pokoknya akhirnya gue nanya lah bang sama bokap. Begitu pulang dari mudik tuh ya, bokap, ini kok terornya nggak selesai-selesai gitu. Gue capek juga ya ngejalanin hidup yang ada di teror gitu. Gue ngerinya ngaruh ke apa, ke urusan gue yang lain-lain gitu, karena secara psikis udah lumayan keganggu juga. Gue tidur tuh jadi apa, jadi Gak sering nyaman gitu gak ya. nyaman, kaget gitu loh. Karena apa, kebayang gue takut ada sesuatu yang gimana gitu ya kan. Ya udah coba didoain aja kata bokap gue, gini 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 gini. Itu bokap gue tuh belum belum ngejelasin apapun tuh tentang kenapa nih bisa seperti ini gitu loh. Maksudnya ceritanya bokap gue tuh ngasih taunya kayak, ya lagian kamu maghrib maghrib sih waktu itu, kayak gitu gitulah pokoknya, kayak gitu doang. Akhirnya tuh ada, di satu hari tuh ya, ini menurut gue yang kayak ini paling puncaknya tuh gangguannya itu tuh adalah kayak, jadi kamar gue tuh ada jendelanya, jendela yang bisa langsung lihat ke dapur. Nah posisinya tuh, jadi, pintu, buka pintu sebelah kanan itu tuh, gue naruh komputer segala macam. Nah di atas komputer, nah itu tuh jendela itu. Jadi kalau gue sambil mainin komputer tuh gue langsung bisa ngeliat ke dapur gitu kan. Nah jadi pintu lorong gue itu tuh ditutup pakai pintu besi bang. Pintu besinya tuh yang bener-bener pintu besi yang berat, dan kalau kebuka tuh berisik sang sampai kayak gitulah, berisik banget gitu. Mau ngebuka kuncinya aja tuh susah, keras gitu kan ya. Nah gue tuh memang kebiasaan gue tuh kalau malam tuh, sebelum tidur tuh gue kayak ngecek pintu itu udah ditutup apa belum, kayak gitu gitulah. Kalau lagi nggak ada temen-temen gue ya gitu. Malam itu tuh emang gue rasa tuh hawanya tuh emang sedikit nggak enak. Gue juga udah ngerasa, wah ini bakal ada apaan nih ya gitu. Udah mulai ngerasa lah. Lagi asik-asik gue di depan komputer. Mata gue nih emang ngeliat ke ini kan, ngeliat ke komputer. Tapi kan dari sini kita bisa ngeliat ke yang lain-lain, Segala arah ya. ke segala arah gitu. Ini gue ngeliat, gue yakin banget gue udah nutup pintu itu. Pintu besi itu udah gue tutup. Tapi dari sudut mata gue ngeliat tuh pintu besi itu tuh ada yang buka. Tapi anehnya gini, kalau memang itu pintu besi kebuka, yang kayak tadi gue bilang, harusnya tuh berisik banget. Ini gak ada suaranya bang. Gak ada suara sama sekali. Alus, kagak, nggak ada apapun. Kebuka. Srek. Gue ngeliatin, lah, kok kebuka? Gue udah diem aja. Udah nge-freeze gue. Aduh, apaan lagi nih. Gue udah mikir kayak gitu ya. Kebetulan pintu kamar nggak gue tutup rapat. Jadi masih, gue lagi ngerokok soalnya. Biar nggak ngumpul asap kan. Jadi akhirnya tuh pintu nggak gue tutup kan ya. Gue udah gue udah mojok aja nih di tembok gini nih. Aduh, ada apa nih, ada apa nih. Ternyata nggak ada apa-apaan. Gue pikir gini, anjir takutnya ada yang tahu-tahu masuk dari pintu besi gitu kan. Udah kepikiran kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim nih. Gue tungguin aja. Nggak ada apa-apaan ternyata. Nggak ada apa-apaan ya. Udah gue bangun pelan-pelan mau nutup pintu kamar. Begitu gue baru megang ganggang pintu, set, gue agak nengok keluar gini di depan muka gue. Seng, si cewek itu. Apa yang dia bilang? Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, teriak gue. Gue banting pintu langsung. Buak, gue tutup. Gue keredongan segala macam. Besok pagi, besoknya tuh gue nggak kuliah juga. Gue udah ngomong bokap gue, ya ini udah nggak beres ya. Gue ceritain tuh bang semuanya sampai gini 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 gini. Ya udah, kalau gitu gini aja.
Ntar malam kamu jangan ke kamar. Ayah mau sholat di sana, mau sholat di kamar gua, bokap mau sholat. Ya udah gimana lah caranya pokoknya. Abis Isya gua sekeluarga tuh gua, nyokap, adek sama bokap gua ngumpul nih di teras sambil ngobrol-ngobrol. Ya udah, nih ayah mau sholat Isya, abis itu mau sholat sunnah, terus kalian mau wirid di sana. Mm-mm. Tapi jangan ada yang masuk kamar. Bokap gua tuh bawa-bawa air apa air aqua yang seliter tuh yang gede, bawa-bawa gituan. Jangan ada yang masuk kamar ya sebelum ayah panggil kata bokap gitu. Iya. Iya ya oke. Gue nungguin aja tuh. Ada kali bang sejam gue nungguin sama nyokap sama adik gue. Ini ayah gimana gimana ya. Terus tiba-tiba setelah itu tuh bokap manggil. Ki, sini ke belakang. Gue yang dipanggil. Gue bangun kan ya. Ibu sama adik gue Febri namanya. Sama Mm. Febri gak usah ikut ya. Udah Kiki aja. Iya iya. Gue ke belakang. Bokap gue tuh ternyata udah berdiri di dapur bang. Udah berdiri di dapur masih pakai sarung gitu. Terus ngasihin aqua ke gue. Mm-mm. Nih pegang. Baca syahadat. Terus baca Al-Fatihah. Tapi tahan nafas. Gue lakuin. Udah habis itu airnya tuh dituang ke tangan terus ciprat-cipratin gitu ke seluruh bagian, ke dapur, ke kamar mandi di belakang, ke kamar gua terutama. Udah tuh. Set dari kamar mandi gua ke kamar gua, terakhir dapur. Nah, ya kan yang kayak tadi gue bilang nih, dapur sisi kanan sini ada pintu besi yang Ya, nembus ke gang depan, sisi sini nih ada pintu yang buat ke kandang ayam. Itu Bang, dari situ begitu gua crek, crek gua cipratin. ciprat-cipratin air. Itu kayak ada angin dari sisi kanan, dari sisi kiri yang nabrak gua sama bokap gua. Huh! Gua tuh sampai sampai begini. Air tuh sampai muncrat kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Gua tuh udah kalau udah merindingnya tuh udah level yang paling kacau lah, udah paling atas banget. Astagfirullahaladzim. Udah tahan 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 terus terus cipratin cipratin. Bokap gua udah sarungnya dibuka, dilipet-lipet sama dia sambil gini-gini. Pergi gitu-gituin. Gue kan makin takut yang lihat. Heeh. Ini kenapa ya? Kan gue nggak tahu ya ini terjadi apa gitu. Gue juga saat itu nggak ada yang gue lihat gitu loh. Tapi cuman ada aura ini nih kayak ngumpul di dalam dapur. Di dapur itu tuh kayak ngumpul menyelimuti gue sama bokap dan itu tuh rasanya nggak enak. Pengap banget. Pengap. Tapi di sisi lain itu sebenarnya karena rumah gue kebon kan rumah gue tuh adem gitu dingin ya tapi ini Panas. keringetan bang panas ngap banget itu angin kayak nabrak wus 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 itu berlangsung hampir 5 menitan ya gue hitung-hitung tuh ada tuh 5 menit tuh pet selesai anginnya berhenti teng gue bengong aja gini kenapa nih ya gue nanya gitu ya udah nggak usah banyak tanya dulu udah nih udah keluar nih udah sini udah yuk yuk ke depan minum 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 udah tuh gue duduk di teras tuh kan adik gue sama nyokap nanya kenapa kenapa ya nih diceritain nih minum jadi kata bokap gue gini sebenarnya si sosok perempuan itu dia itu kayak apa sebutannya minta Korin. tolong Oh. sesuatu ke gue Mm-mm. mungkin berhubung gue waktu saat itu gue ngambil jambu gue lewat lagi ada dia ya padahal kan gue nggak ngeliat gitu loh cuman mungkin karena hawa keberadaan gue gimana gitu dan akhirnya gue juga tahu kayak sebenarnya nih kamu nih ya kalau kata orang mah rada sensitif dah gitu ya. Jadi si makhluk-makhluk itu tuh bisa apa ya namanya bisa menjangkau kita gitu loh. Jadi mungkin dia ini kayaknya minta tolong sebenarnya minta tolong apa? Gue kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Mm-mm. Toh udah berapa kali gue kirim doa juga dia masih kayak gini ya. Sementara saat dia menampakkan dia nggak pernah bicara apa-apa selain waalaikumsalam, selain ngejawab salam gua gitu kan, sama Mm. nyanyi nyinden-nyinden itu. Ya kan gua nggak tahu gitu. Kenapa sih sebenarnya? Nggak tahu nih pokoknya kayaknya minta tolong. Tapi ya udahlah, udah kayaknya udah nggak bakal kesini lagi kata bokap gua gitu. Ya tapi akhirnya besok-besok jangan kesana lagi kalau lagi maghrib ya. Kalau siang-siang mah santai aja. Tapi kalau maghrib malam mendingan gak usah lewat. Akhirnya gua kan nanya, kenapa Ya. sih nih? Ini siapa sih sosok ini siapa? Kata bokap gue gini, ini mah yang dari yang ayah denger lah, dari orang-orang tua sini. Dulu udah lama katanya, tahun-tahun 70-an tuh, sumur itu tuh sebenarnya dipakai untuk sumber air buat
orang-orang sana Oh. buat apa namanya, buat masak, Heeh. buat minum, buat mandi, segala macam lah. Tapi di satu hari ketika warga lagi pada mau ngambil air tuh pagi-pagi, itu tuh pas lagi nurunin kan sumur timba bang, Timbaan ya. kak kerek itu. Ini kok kayak nggak nyampe air, ngebentur sesuatu. Sekalinya dapet, cuman sedikit airnya. Dan airnya tuh kayak bau gitu. Bau. Akhirnya dicek kan, ternyata ada jasad Oh, perempuan di bawah, di bawah sumur di itu. sumur di dalam, udah posisi tenggelam gitu. Nggak dijelasin pakai baju apa tuh, nggak dijelasin. Pokoknya ada jasad. Dan akhirnya karena nggak ada saksi mata saat itu, akhirnya simpang siur. Ada Ya. yang bilang, wah ini mah bunuh diri, ini dibunuh gitu. Dan yang apa ya, yang plot twistnya lagi adalah nggak ada yang tahu itu siapa. Oh, jadi bukan warga situ, Bang. Kayaknya bukan. Kayak mungkin dibuang, iya nggak sih? Mm. Dibuang kayaknya ya. Ngelihat itu ya 2013 gue pindah aja masih sepi ya kan, apalagi dulu gitu Iya. 70 gitu kan. Jadi gitu. Ini kayaknya bukan orang sini gitu. Jadi akhirnya ada mungkin ada yang ngelapor polisi segala macam, dibawa, dan ya nggak pernah tahu, nggak pernah dapat ya. Toh katanya sih identitasnya juga nggak ada, nggak ditemuin apa-apa. Ya tes DNA segala macam nggak tahu dulu udah secanggih sekarang atau belum. Tapi yang jelas warga juga beberapa kali sempat ditanyain kayak gitu-gitu ya, tapi warga nggak ada yang tahu gimana gitu loh, nggak ada ya, nggak ada yang keluar malam juga gitu kan. Ya itu Mm. kemungkinan kan mungkin malam Ya. dibuangnya atau siapa gitu ya. Pokoknya asumsi warga ada yang bilang, pokoknya berkubu-kubu deh, ada yang bilang ini dibunuh, korban pembunuhan, ada yang Bunuh bilang diri gitu ya. bunuh diri, ada yang kayak gitu-gitu. Oh gitu ya ternyata ya. Iya makanya jangan ini gitu loh. Pantesan dari mukanya kan udah sayat-sayatan kayak Iya. gitu segala macam gitu ya. Mungkin ya terjadi kekerasan lah terhadap dia gitu loh. Terus akhirnya gue, oh gitu ya, ya udah kalau gitu mulai sekarang ya gue ini aja lah, maksudnya nggak mau sembrono kayak kemarin lagi gitu loh. Maksudnya itu kan hal-hal yang sering dibicarakan ya, jangan jangan main kalau Iya. maghrib, jangan masuk rumah, nggak boleh tidur. Gue cuek aja, bodo amat gitu. Jadi ya nggak pernah tahu gue ternyata iya ya gitu kayak gini. Ya udah gue maghrib tuh ya udah di rumah aja. Seandainya misalnya gue lagi di jalan gitu, ya minggir dulu aja ya. Karena lumayan ada trauma juga bang gitu loh. Walaupun pada akhir-akhirnya gue juga masih tetap kadang-kadang suka kelepasan lah, sembrono-sembrono juga lah, tempat-tempat kayak gitu suka ya kelepasan aja. Tapi gue sih saat saat itu setelah gue tahu ceritanya begini 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 begini, oh iyalah udahlah, gue nggak mau sembrono-sembrono kayak gitu lagi, Mm. daripada kejadian kayak begini lagi. Gue juga keganggu gitu loh. Bahkan teman-teman gue aja nggak tahu apa-apaan digangguin juga kan gitu, Iya. serem juga maksudnya. Ya. Setelah itu tuh emang alhamdulillahnya nggak pernah ada apa-apa gitu. Walaupun sempat nih setelah kejadian itu sempat gue ngalamin satu kejadian, tapi ini gue rasa nggak ada hubungannya sama si sosok itu. Ya. Jadi gue pulang kuliah sore, gue tuh lagi pengen banget ngulik lagu. Jadi dari kampus tuh gue udah kayak gue pulang cepet, gue mau main drum, mau melajarin satu lagu. Nah saat gue balik, gue itu udah agak sore, udah sekitar jam 4 gitu, dan hujan deras banget. Nyampe rumah tuh gue sekitar jam 5, itu hampir setengah 6. Dan itu posisinya tuh di rumah gue tuh mati lampu gelap itu, dan bokap gue nggak ada, adik gue masih sekolah, gue sendirian lagi tuh. Tapi waktu itu gue posisi udah nggak takut ya, karena gue ngerasa ini udah selesai gitu, Udah aman lah udah ya. aman lah gitu. Balik kuliah tuh gue baju masih basah, buka baju gitu, cuman apa pakai celana pendek segala macam, langsung pasang musik player, pakai headset yang pokoknya kedap banget suara, nggak kedengaran apa-apa. Main drum gedebak gedebuk gedebak gedebuk, nggak ngelihat jam, nggak ngelihat apa. Tiba-tiba lagi main kan, di kamar gue tuh banyak lubang cahaya bang. Ya. Terus langsung bersebelahan sama kebun itu kan, jadi kalau ada cahaya dikit tuh masuk ke kamar gue gitu. Kayak misalnya pagi-pagi kita bangun tidur, ke kamar gue tuh masuk cahaya matahari dari Langsung sela-sela ya. itu masuk gitu. Itu tiba-tiba kayak ada percikan cahaya, coak, warnanya ungu. Ke kamar gue tuh jadi terang tapi warnanya ungu gitu, cuman seperti sekian detik. Yes, gue lagi main drum, gue sempet nengok gini, terus kedengaran suara buar, kayak suara Petasan. petasan, lebih ke bom. Tapi saat itu gue pikir gini, ah ini paling suara petir, ya kan ya.
Gue main lagi kan bodo amat. Terus kedua kali, cerak, nyala gitu. Nah, yang kedua kali, begitu nyala, ini kan kamar ini ya, apa namanya, gue kan drum tuh gue madepin tembok. Jadi gue kalau lagi main drum tuh, ya gue ngeliatin tembok, kosong gitu warna putih. Begitu nyala, cerak, kamar gue sepersekian detik warnanya ungu, itu di depan gue ada bayangan puluhan orang yang lagi berdiri kayak di belakang gue. Gue nggak tahu itu apa. Terus habis itu kan cerak, kelihatan orang, gue berhenti, terus langsung suara, boom. Nah, gue tuh mikir gini, ini gue pakai headset yang suaranya tuh udah full dari musik player, dan ini tuh yang bener-bener nggak bisa denger Kedap apa-apaan, ya. kedap banget. Tapi kok gue bisa denger suara ledakan segede itu. Gue nggak tahu itu suara petir atau suara apa. Yang masih gue anggap sih itu kayaknya suara petir deh, cuman mungkin gede banget atau gimana, gue nggak ngerti. Begitu gue sadar, gue kan, wah, aduh, apaan lagi nih, gue bilang. Pas gue lihat maghrib. Maghrib gue masih gedebak-gedebuk main drum. Wah, udah diingetin lagi nih, berkali-kali nih gue melakukan kesalahan yang sama nih. Pokoknya yang berhubungan kayak gitu tuh ya terakhir itu. Tapi yang kejadian yang pas gue main drum itu, gue rasa itu nggak ada hubungannya sama si perempuan itu sih. itu ya. Ya cuman gue karena berisik kayak lagi maghrib. Gitu sih bang. Terakhirnya pokoknya gitulah. Dari sumur itu ada satu kejadian ya, guanya sembrono, akhirnya ngaruh ke gua, dan ya alhamdulillah untung dibantu sama bokap ya, jadi bisa kelar gitu. Itulah bang ceritanya. Bang Rizky, Hmm. nah pada saat lu awal menempati rumah yang tadi diceritain, Hmm. itu udah berbentuk rumah apa dibangun dari nol? Jadi dibangun dari nol bang. Jadi kayak ada orang sesepuh sana tuh yang Mm-mm. punya tanah luas banget. Nah si beliau ngejual tanahnya tuh ketengan gitu loh. Oh Jadi ya. bisa dibeli, mau belinya dijual ada yang 100 meter, ada yang apa gitu. Nah kebetulan bokap beli itu yang 120 meter kalau nggak salah, dibeli sama bokap, dan itu posisinya pasti tengah-tengah. Jadi Mm-mm. bangunannya itu ya emang beli dari tanah, jadi bangun dari awal, Dari awal nggak, ya. bukan rumah jadi. Iya, Nah, ketika sebelum dibangun rumah, itu semua memang udah ada ya? sumur udah ada dari lama. Dan dipakai sebagai sumber 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 air ya sumber yang itu ya, digunakan buat oleh warga. warga. Mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. oke Bang. Nih, sebelum lu ngambil jambu pada saat Iya, menjelang maghrib, itu lu selama tinggal di rumah itu pernah mengalami gangguan gak Bang? gangguan sih sebenarnya ada ya, banyak gitu, cuman kayak yang nggak pengaruh secara mental ya bang. Mm-mm. Cuman kayak ada apa ya, ya hari pertama gue tinggal di situ, Mm-mm. maksudnya Oh, tinggal ya, pindah ya. awal banget nih, hari Heeh. hari pertama banget gue tidur di rumah itu, gue tidur di kamar depan karena kamar gue belum jadi. Gue tidur di kamar depan waktu itu tuh bulan puasa, abis sahur tanggung nih, nunggu mau sholat subuh kan. Mm-mm. Gue sambil nungguin, gue baca komik. Nah itu tuh jendela kamar depan tuh langsung ngeliat ke jalanan depan ya, Ya. bisa ngeliat ke kebun kanan, kebun kiri juga. Itu tuh pas gue lagi baca komik, gue pas lagi nengok ke arah jendela, itu ada yang terbang, sosok pakai baju putih panjang gitu, rambutnya putih. Seperti kuntilanak. Seperti kuntilanak, cuma rambutnya putih. Terbang gitu, set gitu. Itu hari pertama banget, dan itu bulan puasa. Bulan puasa. Dan bulan puasa. Belum belum lagi, ini mistis ya. Yang di Heeh. luar mistis tuh, rumah gue tuh sering banget masuk ular. Oh, binatang-binatang gitu Binatang ya. ya, ular, reptil, ular, bunglon kayak gitu. Gue punya kucing di rumah. Kucing gue tuh beberapa kali tuh mainan ular terus dibawa ke kamar gue. Mungkin datangnya binatang itu karena posisinya dekat dengan kebun Karena berarti ya. kebunnya tuh apa bahasa ya, bala, Oh, ya nggak keurus ya. nggak keurus gitu ya. Ya diurus, cuman yang nggak diurusin setiap hari ya, karena memang ya itu kan luas gitu. Hmm. Jadi ya kayaknya nggak selesai dalam waktu cepat gitu, jadi bertahap gitu. Jadi masih banyak pohonnya pun pohon-pohon keras bang, pohon-pohon buah banyak, Mm-mm. ilalang rumput-rumput tinggi gitu, pohon-pohon randu, pohon-pohon pisang. Wah, itu mah pohon-pohon tempat Iya, sarangnya mereka ya. sarangnya mereka, makanya gitu. Jadi posisi rumahnya tuh kayak gitu. Nah, Bang Rizky, selain Bang Rizky, ada nggak keluarga seperti adik Bang Rizky, Hmm. ibu yang mengalami gangguan juga seperti Bang Rizky? Kalau ngalamin gangguan, ibu pernah, ayah Mm-mm. pun pernah, bapak pernah, tapi nggak ekstrim ya, cuman
dengar suara segala macam. Apalagi bapak ya, bapak mah yang kayak gitu-gitu dicuekin sama dia gitu. Nah kalau adek kan kebetulan bapak sama ibu kan udah meninggal Ya. dua-duanya, dan gue juga berdua doang tuh sama adik gue. Setelah gue nikah, kan gue udah nikah tahun 2018 nih, gue pindah. Ibu tahun 2020 meninggal, bapak tahun kemarin 2022. Setelah bapak meninggal, adik gue tuh sendirian bang di rumah itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi alhamdulillahnya adik gue tuh bukan orang yang takut sih, mungkin pasti nggak mungkin manusia nggak takut lah ya. Iya. Tapi dia tuh orang yang lebih kecuek dan apaan sih lu gitu, kayak gitu loh. Kalau ada apa-apaan tuh cuman ya bahasanya mah difakyuin aja lah sama dia. Dia nggak ngaruh main kayak gitu-gituan gitu loh. Sendirian dia di rumah. Dan terakhir dia cerita ini seminggu setelah bapak meninggal. Gue waktu itu lagi balik dulu ke rumah gue di Tangerang. Waktu itu lagi mau persiapan pengajian. Selesai ya, gue balik lagi ke Depok. Dari itu ngaji selesai, ngobrol-ngobrol setelah ngaji sama bokap. Adik gue tuh cerita gini, kemarin tuh malam pas lu lagi balik, kata dia, gue tuh kebelet ke kamar mandi sampai gue lupa. Maksudnya bukannya lupa, bodo amat lah, nggak, gue ini sendiri, kamar mandi nggak ditutup sama dia karena dia ngerasa sendiri kan gitu. Pas dia lagi buang air, pintu ditutup dari dalam, dari luar ditarik, Ada yang nutup. Jadi pintu kamar mandi gue tuh yang bukan keluar bukanya, tapi ke dalam. Ke dalam ya. Ya, jadi kalau misalnya dia ketutup, otomatis harus ada sesuatu yang naik dari luar. Iya. Nah itu pintunya ketutup. Itu terakhir adik gue. Dan sorry nih Bang Rizky, untuk sosok wanita yang tadi diceritain sampai sekarang apa selalu masih suka menampakkan diri nggak? Sampai dibersihin ya sama bokap gitu, dibantu lah, dimediasi supaya dia nggak ganggu gue nggak pernah ketemu lagi tuh bang. Berarti berakhir pas dibantu sama almarhum bapaknya Bang Sama Rizky almarhum bokap. Tapi gini, suara langkah kaki yang ada di loteng masih tetap ada. Itu sampai gua nikah, sampai gua kalau gue suka balik nih, tidur di rumah sama istri gua, itu masih suka dengeran. Gua nggak tahu itu siapa, apa. Yang jelas gue bisa ngebedain kok yang mana itu langkah kakinya musang atau kucing sama orang. Ini suaranya tuh kayak orang, suaranya kayak gitu. Gue nggak tahu itu dia atau bukan, gue nggak tahu. Sejauh ini yang gue lihat sih dia, soalnya yang gue tahu emang bener-bener eksistensinya tuh bener-bener tinggi gitu ya, dia sosok wanita sosok tersebut wanita ya itu ya. Oh ya Bang Rizky, Ya. ngomong-ngomong nih, sumur tersebut masih ada nggak Bang? Sumur harusnya masih ada, tapi mungkin udah nggak kelihatan ya, karena ya itu rumput-rumputnya tuh udah pada tinggi-tinggi gitu, ketutup gitu. Tapi kalau gua rasa sih harusnya sih masih ada, karena kayaknya nggak bakal dihilangin deh, kecuali misalnya mau dibangun atau apa gitu. Setahu gua di belakang situ tuh beberapa udah ada yang mau dibangun. Nah terakhir gua nih udah lama nggak kesana, jadi gua nggak merhatiin di belakang rumah gua tuh lagi ada apa gitu loh. Kalau misalnya emang nggak ada pembangunan, harusnya sumur itu masih ada bang. Berarti sekarang kondisi dekat rumah Bang Rizky itu udah rame ya? Kan dulu kan masih kebun ya. Rame banget. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak warga sekitar yang pernah mengalami gangguan juga seperti yang Bang Rizky alami ini? Kalau secara spesifik kayak gangguan yang kayak gue nggak pernah denger. Tapi gue pernah denger cerita dari orang yang ngurusin rumah yang agak di sebelah gue tuh. Oh, ada rumah juga? Ada, jadi tapi agak jauhan. Agak di jauhan, tapi masih di dalam kebun itu juga. Tapi rumahnya itu ya gitu, rumah yang jarang ditinggal-tinggalin gitu. Maksudnya ini hanya rumah singgah gitu. Hanya rumah singgah doang. Belum tentu sebulan sekali pokoknya. Itu rumah angker. Jadi katanya, kata yang ngurusin rumah itu di situ tuh ada sosoknya merah. Bukan bajunya merah, tapi sosoknya merah warnanya. Bandaspati. Tapi bentuk orang. Iya. Tapi warnanya merah. Dia siang-siang aja tuh, si Bang Mul namanya yang ngurusin. Bang Mul itu kalau siang-siang aja dia takut, suka ngajak anaknya. Kalau sendirian takut dia.
Iya. Jadi dekat rumah Bang Rizky juga ada satu rumah yang angker. Dulu jadi satu-satunya tetangga yang ya bisa dibilang agak deket ya Heeh. sama rumah, ya itu rumah itu. Gitu. Kalau yang lain-lainnya tuh beberapa kali tuh ini kesurupan. Kesurupan. Kesurupan tapi sosok-sosok wanita. Iya. Gue sih mikirnya apa dia Iya. gitu. Apa nggak tahu yang lain gitu. Gitu. Oke. Nih Beberapa Bang kali. Rizky ada yang kelewat nih. Mungkin Mm-mm. tadi gue lupa Ya, nanya. ya. Nah, tadi kan lu cerita, lu mendengar pada saat eh, bokap, nyokap, sama adek lu mudik. Ya, Lu kan di rumah sendiri nih. iya. Nah, lu kan mendengar suara wanita yang lagi Mm-mm. nyinden Mm-mm. di tengah rumah ya. Bener. Lu apakah sempat melihat? Gak ngeliat bang, gue takut bang. Gak berani sama sekali gue. Jadi lu diam di Gue kamar diem di kamar. sampai teman-teman lu Sampai datang. teman-teman gue datang. Gak berani sama sekali. Gue bergerak sedikit juga gak berani. Diem aja di kasur udah. Gak berani ngapa-ngapain. Nah, kalau boleh tahu, itu nyinden Jawa apa Sunda? Nembangnya. Sindennya nembang Sunda. Nembang Sunda. Iya. Gue tahu karena bokap nyokap gue kan orang Sunda. Kebetulan gue juga suka wayang. Wah. Jadi gue tahu tuh bisa ngebedain. Makanya gue takut banget. Aduh. Oke, nih cerita. Oke, Bang Rizky, Iya. kayaknya cukup nih ya Siap, pertanyaan siap. dari gue ya. Siap, siap, siap. Oke, Bang Rizky. Ya. Nah, jadi gue menyimak ya dari Mm-mm. awal sampai akhir tadi lu bercerita. Jadi lu awal mula lu mengalami gangguan mistis ini terjadi akibatnya karena kelalaian lu, kalau dibilang tidak patuh dengan aturan atau Ya, nasihat orang tua tidak bisa. boleh keluar pada saat mau menjelang Iya, maghrib. betul. Nah, memang banyak cerita ya. Kalau orang tua bilang dulu pamali, Pamali bener. kalau ada juga bilang sandikala, Sandekala, sesandakala, sendakala. di Ya. mana waktunya keluar para makhluk halus. Betul. Nah, cerita Bang Rizky ini kalau dibilang sangat epic ya bagi gue ya. Eh, eh, kita bisa ambil hikmahnya gitu. Betul, betul. Bisa ambil hikmahnya dari ceritanya dari Bang Rizky, dan mungkin cukup ya Bang. Cukup Cerita malam ini cukup sampai di sini ya. sampai di sini aja. Nah, oke Bang Rizky, mungkin cerita Siap. malam ini cukup sampai di sini. Ya, Terima kasih terima sudah kasih mau berbagi banyak. cerita di channel Bunga Kantil. Iya, kita yang terima kasih. Oke, teman-teman, cerita malam ini cukup sampai di sini. Gua Puji dan Bang Rizky Ya. izin pamit.